Sebelumnya, kami dari Aliansi Mahasiswa ingin bagi-bagi pengalaman tentang belajar daring, yang mana pelajarannya mata kuliah Hukum Islam Asia Tenggara. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya, nama saya Ranto Ardiansyah Hasibuan. Saya dari jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Untuk itu ada kawan saya yang di samping ini. Nama saudara siapa? Perkenalkan, nama saya Sarwan Lubis. Saya juga dari jurusan Hukum Tata Negara, kelas D semester 5. Dan saya kuliah di Universitas Islam Sultan Kasim Riau. Sultan Syarif Kasim Riau. Dan pada konten kali ini kami akan berbagi pengalaman kami tentang kuliah daring pada semester ini, khususnya di mata kuliah Hukum Islam Asia Tenggara. Jadi ngomong-ngomong, bagaimana pengalaman saudara Ranto tentang perkuliahan kita pada semester ini, khususnya Hukum Islam Asia Tenggara? Kalau pengalaman saya dalam belajar dari Hukum Islam Asia Tenggara, tidak ada yang luar biasa sih pengalamannya. Tapi adalah sedikit, tapi dibilang biasa lah pengalamannya. Dimana dalam kuliah daring ini kita tidak boleh mensalahkan dari pihak fakultas, dari pihak universitas, dari pihak mahasiswa, tetapi ini sebagai cobaan ataupun ujian bagi kita. Jadi pengalaman saya dalam kuliah ini ya biasa-biasa saja dan sangat diprihatinkan lah dibilang. Kenapa? Dalam perkuliahan daring ini, apalagi belajar Hukum Islam Asia Tenggara, hal yang sangat monoton dibilang. Kenapa? Pekerjaan yang dilakukan beda dengan tatap muka. Yang mana kalau tatap muka kita kan enjoy, happy, lihat mimik wajah seorang dosen, teman-teman kita, cara penyampaiannya, kita tahu bagaimana. Tetapi kalau daring, kita kurang merasakan ekspresi yang begitu. Suasana diskusi di ruangan kurang rasanya asik. Akibat kadang terkendala oleh jaringan ataupun kuota, itu kendala masing-masing lah dibilang. Tetapi ada juga sih untungnya. Kalau untungnya dibilang dalam kuliah daring ini, kurasa hampir rata-rata mahasiswa waktunya sangat luas dibilang. Jadi banyak digunakan waktunya. Ada sebagian yang berbisnis, ada sebagian yang bekerja. Salah satunya diri saya, pengalaman saya. Saya waktu kuliah saya belajar dan sekaligus juga mengajar. Jadi kita mempunyai aktivitas masing-masing tambahan lah. Jadi hidup mandiri lah dibilang pengalaman saya selama kuliah daring ini. Mungkin pengalaman saya ya begitu-begitu saja lah, tak terlalu mendalam. Mantap juga ya. Kalau pengalaman saudara Sarwan gimana? Sebenarnya sih kalau pengalaman kita hampir-hampir sama ya. Cuman pada kesempatan yang diberikan Tuhan ini saya sangat bersyukur. Kenapa? Di saat seperti ini, saya tidak pernah membayangkan jika saya harus kuliah dengan cara daring seperti ini. Tidak pernah saya bayangkan. Namun Allah memberi jalan ini biar kita mempunyai suasana yang baru. Jadi saya mengambil nilai positifnya saja, dan walaupun ada dari sisi negatifnya, harap kita maklumi semua karena ini juga bukan mau kita ataupun niat kita semua. Jadi dalam kuliah daring mata kuliah ini juga saya juga sangat merasa adalah diuntungkan, dimana saya tidak pernah berpikir jikalau kita tidak kuliah daring seperti ini, saya bisa bekerja dengan maksimal waktu. Soalnya kemarin ketika kita kuliah offline, waktu saya untuk bekerja itu sangat sedikit sekali. Akan tetapi setelah kita kuliah daring ini, saya lebih banyak mempunyai waktu untuk bekerja, walaupun dalam keadaan belajar. Jadi ketika belajar saya tetap belajar, dan ketika setelah selesai belajar saya bekerja kembali. Berbeda ketika offline dulu, saya tidak bisa menyambung pekerjaan saya lagi. Dan di sisi lain
pada saat kuliah daring ini, saya sangat bersyukur kembali karena saya diberi peluang dari kesempatan ini. Soalnya kalau tidak kuliah daring, pasti saya tidak akan dikenalkan oleh seseorang dengan bisnis ini. Jadi alhamdulillah dengan jalan ini Tuhan memberi saya jalan untuk mencari nafkah atau mencari uang kuliah sendiri dengan caranya sendiri. Jadi itulah pengalaman saya pada saat kuliah daring ini. Walaupun ada sedikit yang dirugikan, namun banyak sekali keuntungan yang dapat saya dapatkan ketika kuliah daring ini, seperti bisnis yang saya jalankan seperti ini. Jadi kalau teman-teman sekalian juga ingin tanya-tanya tentang bisnis ini, boleh nanti komentar di bawah ya. Jadi mungkin itu pengalaman saya pada kuliah daring ini. Ya. Jadi ada pertanyaan yang saya ingin ajukan lagi kepada saudara Ranto. Apa sih kesan dan pesan saudara Ranto terhadap perkuliahan kita pada semester ini? Kalau masalah kesan dibilang tak banyak sih kesan, tapi adalah beberapa dimana dalam kuliah daring kita ya, apalagi mata pelajaran hukum Islam Asia Tenggara, satu ada yang saya ingat kesan saya dalam belajar hukum Islam Asia Tenggara dapat saya ambil, yaitu bisa menghargai waktu ataupun disiplin waktu. Kenapa bisa saya katakan begitu? Dalam perkuliahan, ketika dosen memberikan tugas, pas habis waktu jam kuliah, semua tugas harus wajib selesai. Maka dari itu kita harus standby, berusaha menghargai waktu itu semampu dan sedaya kekuatan kita sendiri. Jadi dari situ kesan yang saya ambil mungkin kita harus bisa belajar menghargai waktu, disiplin waktu lah gitu. Kalau masalah pesannya sih ada juga sih, tapi tak banyak-banyak. Kalau pesan saya dalam mata kuliah ini, apalagi mata kuliah hukum Islam Asia Tenggara ini masa daring, pesan saya bil khusus kepada kita semua sih, kepada para mahasiswa yang mengambil mata kuliah hukum Islam Asia Tenggara, jangan patah semangat dalam belajar daring ini. Kita itu harus semangat, jangan patah semangat ya. Sebab menuntut ilmu itu tidak ada batasannya tanpa harus melihat dari alat ataupun dari mana datangnya. Sebab ada hadis yang mengatakan utlubul ilmi ilal lahdi ilal mahdi, tuntut ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi bagi kita semua, pesan harapan saya ke depan, jangan patah semangat dalam masa-masa daring ini. Kita harus semangat. Itu mungkin pesan saya. Kalau saudara Salon gimana? Masalah kesan dan pesannya? Kalau dari segi kesan sih ada satu, dimana pada waktu itu ketika bapak atau dosen kita memberi tugas, kemudian pada saat itu tugas yang diberikan kepada kita itu diberi tenggat waktu sampai pukul 12. Kemudian pada saat itu sebenarnya saya sudah mengerjakan tugasnya dan sudah selesai sebelum tenggat waktu itu. Tetapi gimana lah ya, yang namanya jaringan kuliah daring, ketika itu saya terkendala dengan jaringan. Jadi ketika saya mengirim file ke grup WhatsApp atau emailnya bapak itu, file yang saya kirim itu tidak sampai batas tenggat waktunya habis. Itulah kesan yang sangat menjengkelkan menurut saya pada semester ini dalam mata kuliah ini, karena terkendala jaringan tadi. Saya tidak bisa mengumpulkan tugas yang saya buat dalam waktu yang ditentukan. Tapi tetap saya kirim, diterima atau ditolaknya saya nggak tahu, yang penting kita tetap berusaha. Mungkin itu kalau kesan sih. Adapun pesan dari saya bagi kita semua, tidak jauh beda dengan yang dibilang saudara Ranto. Teruslah berusaha, teruslah berjuang, terus semangat dalam menuntut ilmu, karena
Nah, dengan ilmu ini kita bisa mengangkat derajat kita, bahkan keluarga kita. Apalagi tentang hukum Islam Asia Tenggara, tentang hukum Islam. Nah, marilah kita semangat dalam belajar hukum Islam ini, karena kita adalah seorang Muslim. Jadi di sini kita harus semangat, karena kita harus tahu bahwa bukan kita saja yang berjuang. Nah, ini perasaan kita. Kalau kita belajar itu, ada yang merasa bahwa kita saja yang berjuang. Salah. Nah, sebenarnya masih ada orang yang berjuang di belakang Anda, yang menunggu Anda untuk sukses. Jadi ketika Anda tidak semangat atau bermalas-malasan dalam belajar ini, maka orang yang menunggu Anda sukses itu akan lebih lama lagi. Jadi jangan sia-siakan waktu yang diberikan kepada kita, dan segera sukses dan untuk membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Jadi mungkin itu kesan dan pesan saya bagi kita semua. Nah, terus ada lagi nih, ada satu lagi yang ingin saya tanyakan kepada saudara Ranto. Nah, adakah kritik saudara tentang mata kuliah kita Hukum Islam Asia Tenggara pada semester ini? Pertanyaan ini agak sulit dibilang lah, sebab mengkritik. Gimana sih kalau masalah mengkritik mata kuliah ini, ada sih yang dimana saya mengkritik dimana ketika pemberian tugas, dimana ketika pemberian tugas ini terlalu agak membuat mahasiswa susah, agak terlalu memberatkan bagi mahasiswa. Kalaulah ingin dibuat segitu banyak tugas, minimal dari jangka waktunya diberikan masa tenggang yang agak bisa dijangkau oleh mahasiswa agar tidak menyusahkan. Sebab mengapa demikian? Mahasiswa rata-rata masa daring, saya yakin dan percaya ketika kuliah masa daring ini banyak mahasiswa itu melakukan aktivitas selain kuliah. Sebab kenapa? Kalaulah diam saja di rumah ataupun di tempat masing-masing, dia akan bosan. Maka dia membuat aktivitas baru. Maka dari itu harapan saya, kritik saya terhadap mata kuliah ini, ketika pemberian tugas agar lebih diberikan sesuai dengan kemampuan mahasiswa masing-masing, baik dari segi materi, baik dari segi bahan ataupun yang lain-lain lah sebagainya. Ketika membuat tugas ataupun dari segi waktunya, agar diberi lebih baik waktu ataupun masa tenggang untuk melakukan ataupun mengerjakan tugas yang diberikan. Mungkin itu kritikan saya. Iya. Kalau saudara-saudara gimana kritikan? Sebenarnya sih kalau dari saya, kalau dari batas tenggang waktu sebenarnya nggak masalah sih. Kalau dari saya sih, yang masalahnya itu tugasnya itu terlalu banyak. Jadi gimana ya? Nah, kalau orang seperti saya ini kan ibaratnya orang yang kurang rajin lah, ibaratnya membuat tugas kan. Nah, jadi kalau dibuat tugas seperti ini, saya juga heran sama saya jadi begitu rajin. Nah, tapi gitulah. Yang harapan saya untuk kedepannya itu tugasnya itu mohon dikurangi walaupun sedikit. Nah, mungkin itu saja kritikan saya pada mata kuliah ini. Nah, itu hanya tentang tugas lah. Mungkin itu saja. Mungkin dari kami Aliansi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau menyampaikan pesan, pengalaman, saran ataupun kesan kami, nasihat kami dalam kuliah daring ini. Mungkin cukup sekian, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Yang baik datangnya dari Allah, yang jelek datangnya dari diri kami sendiri. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.